Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari keempat Zulqa'dah 1445 Hijriah, dan kita baca Quran Surat Al-Fatihah dan Quran Surat Al-Ma'idah. Dan topik kita hari ini adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat ulama-ulama kita tentang hukum musik atau pemusik. Pertama-tama yang harus kita camkan adalah perkataan Allah dalam Al-Quran, jangan berpecah belah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir zaman atau sekarang, umat Islam akan terbagi menjadi 73 golongan, dan semua itu akan masuk neraka, kecuali yang berpegang teguh pada tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Jadi, apa hubungan firman Allah di atas dengan sabda Rasulullah yang menyangkut tentang perbedaan pendapat antara para ulama kita saat ini? Di satu kelompok yang menamakan diri golongan Salafi berpendapat bahwa musik adalah haram berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang menghalalkan alkohol, zina, dan musik. Jadi berdasarkan hadis di atas, mereka menghukumi musik adalah haram. Sementara dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa musik itu sama dengan syair. Karena di zaman Rasulullah dan sahabat tidak dikenal bahasa musik di Arab Saudi. Mereka mengenalnya sebagai syair. Sedangkan syair di kala itu tidak terlepas dari alat musik yang mengiringinya. Jadi dari sini mereka menyimpulkan bahwa musik yang mengiringi syair atau kata-kata yang tidak menyalahi syariat Islam adalah dibenarkan atau halal. Mereka melihat ini berdasarkan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 224 sampai 227, yaitu surat penyair atau pemusik, yang mengatakan bahwa penyair-penyair itu atau pemusik-pemusik itu sesungguhnya adalah pendusta, dan mereka diikuti oleh orang-orang yang sesat, kecuali mereka atau orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan dan banyak mengingatkan umat kepada Allah. Dan orang-orang yang zalim akan tahu kelak kemana mereka akan kembali. Dari hadis dan ayat Al-Quran di atas, jelas kita menyimpulkan bahwa pemusik atau penyair itu tidak semua bisa dihukumi haram. Karena hukum-hukum dalam Islam tidak bisa diambil dari ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran, apalagi dari hadis, karena hadis adalah penjelasan Al-Quran, dan Al-Quran adalah kebenaran mutlak, sanadnya di atas hadis. Jadi kesimpulannya, berdasarkan Quran Surat Asy-Syu'ara, bahwa pemusik atau penyair tidak semua digolongkan pada hukum haram. Dan dari firman Allah di atas, kita diingatkan untuk tidak bergolong-golongan. Jadi jangan pernah mengatakan saya Sufi, saya Salafi, saya Syiah, saya Aswajah, dan lain-lain. Karena manhaj itu
bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Jangan berpecah belah. Antara mazhab dan manhaj adalah dua hal yang berbeda. Mazhab ada 4 di dalam Islam. Mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Itu boleh kita ikuti. Mana aja, bebas kita memilih. Tetapi manhaj adalah golongan-golongan dalam Islam yang disabdakan Rasulullah sebanyak 73 golongan. Itu yang dilarang. Ini akan membuat perpecahan dalam persatuan umat Muslim. Perlu juga kita ketahui bahwa banyak pemusik-pemusik dunia yang menganut aliran satanisme, yaitu aliran setan, supaya lagu-lagu mereka terkenal dan mereka menjadi artis-artis ternama. Begitulah Islam menghukumi pemusik atau penyair, dan alat musik tidak bisa dihukumi karena itu adalah benda mati. Sama seperti pisau yang jika kita gunakan untuk kebaikan akan menjadi baik, dan jika kita pakai untuk kejahatan akan menjadi perbuatan jahat. Wallahu a'lam bishawab. Syukran.